Jati Diri Indonesia. Hasta karya tangan wanita Nusantara. Tersirat makna dari tiap helai yang tercipta. Nilai tinggi hasil perjuangan panjang menenun. Rangkum cerita mama-mama dalam kisah tenun dari Nusa Tenggara ke Sulawesi. Ini adalah kelompok tenun Lawi Luja. Mama-mama tersebar melakukan tugasnya masing-masing sesuai proses penenunan. Mulai dari gulung benang atau woe, menggulung dengan bambu atau niku, ani-ani atau goa, pete atau ikat, membentuk motif, dan menenun. Permisi Mama. Mari, silakan duduk Ibu. Iya, terima kasih. Dengan Mama siapa? Mama Yovita. Mama Yovita. Ini kan belakang Mama Yovita banyak motif ya. Ya. Ini ada artinya nggak setiap motif? Kalau ini sarungnya untuk laki-laki. Oh, berarti ada perbedaan ya Mama? Iya. Sarung laki-laki dan perempuan? Perempuan, iya. Apa Kalau bedanya? ini perempuan, ini balik sana perempuan, ujung tuh laki-laki. Oh, Ya, warna apa hitam tuh laki-laki, ya. Berarti laki-laki itu harus berwarna hitam dan ada birunya, benar? Birunya, iya. Benang ada biru sedikit, putihnya sedikit. Ada emasnya. Emasnya, itu yang laki-laki punya. Budaya masyarakat Sika Maumere mengandung nilai filosofi yang sangat tinggi, seperti proses pembuatan kain tenun. Mulai dari pengolahan kapas menjadi benang, pemintalan benang hingga pada proses menenun kain yang bisa menghabiskan waktu hingga 6 bulan. Dibutuhkan kesabaran, ketekunan, serta kegigihan untuk menghasilkan kain tenun yang berkualitas. Eksotisme timur Indonesia tak sekedar pantai, seperti sisi lain kearifan lokal, kebudayaan yang begitu kental dan sangat cantik di mata dunia. Inilah tenun khas Rote, hasil rangkaian tangan mama-mama yang dapat menghangatkan tubuh. Proses menenun tidaklah mudah, harus melalui gulung benang, kemudian dilolo, lalu diikat, atau membentuk motif, dan yang terakhir ialah tenun. Mama, saya boleh nanya-nanya sedikit tentang pembuatan kain tenun? Boleh. Kalau proses pertamanya yang mana Mama? Proses pertamanya dari gulung benang. Gulung benang, Kemudian di ini yang Mama lakukan sekarang. Ya. Yang ketiga, ikat. ikat ini motif ya Mama ya? Ya, motif rote. Saya boleh coba ya Mama ya, ikutin proses yang Mama lakukan ini? Ya, boleh. Ini namanya apa Mama? Namanya lolo. Lolo. Ini aku kemana nih? Kasih ke Dari Mama atas. Mori. Ya. Ambil dari Mama Mori, kasih ke Mama Vince. Ya. Lolo itu apa Mama jadinya nanti? Lolo itu untuk mengetahui lebar dan panjangnya
Dari satu Dari selimut. kain Iya, itu. dari kain gitu. Ini kalau misalnya untuk jadi satu kain kayak gini butuh waktu berapa lama Mama? Butuh waktu 1 bulan. 1 bulan. Iya, Untuk kain misalnya sebesar ini, harganya berapa Mama? 750. 750 untuk yang besar. Iya. Kalau yang kecil Yang kecil, yang sedang 500. kain tenun khas Rote memiliki ciri khas yaitu warna hitam, merah, dan putih. Sedangkan warna kuning ini adalah kreasi mereka. Dan uniknya adalah di motif seperti ini. Ini motif pinang, kemudian juga ini motif salib, dan ini motif bulu babi. Cahaya mentari mulai mewarnai Wairebo. Hembusan angin sejuk membangunkan raga untuk beraktivitas. Desa Wairebo memiliki khas tenun bermotif manggarai dan memiliki warna yang lebih cerah. Ini proses membuatnya berapa lama biasanya, Mama? Kalau yang motif kayak gini kurang lebih selama 3 bulan. 3 bulan? Iya. Ini satu selimut panjang gitu ya, Mama? Iya, ukurannya 4 meter panjangnya. Oh, 4 meter. Iya. Ini nanti saya bisa ikut mencoba, Mama? Iya, boleh. Ya. Ini aku gimana, Mama? Ini udah benar? Itu ya. Wah, ternyata sulit juga ya. Menenun ini sulit ya, Bu ya. Badannya juga harus lurus, apalagi tadi kita masukin benangnya ya. Ada sempat beberapa kali nyangkut. Iya. Jadi sebenarnya kain tenun ini sangat cantik dari segi warnanya. Tuh ada pink, kuning, orange, dan masih banyak. Jadi yuk beli produk lokal. Karena memang ini hasil karya dari mama-mama di Wairebo. Dengan membeli kreatif lokal, kalian itu membantu perekonomian warga sini dan tentunya bangga dengan produk Indonesia. Kain tenun hasil buatan mama-mama Wairebo ini dijual di rumah baru Niang wisatawan. Harganya beragam, mulai dari Rp300.000 hingga Rp800.000, tergantung jenis, model, dan ukurannya. Dalam rangkaian Festival Pasola tahun ini, tenun menjadi salah satu yang juga diunggulkan. Dan bukan rahasia, kain tenun Sumba adalah salah satu kain paling indah di negeri ini. Masing-masing daerah memiliki ragam motif dan corak tersendiri. Di wilayah Wanokaka, Lamboya, dan Tanarigu, ada kain panggiling, pahikung, dan pawora. Pahikung adalah kain yang dibuat dengan teknik ikat. Selamat datang. Selamat datang. Lagi menenun ini ibu-ibu semua? Itu dari benang. Oh, oke. Coba mana? Guling. Ini dari awal dari sini, Ma? Iya, dari sini awalnya. Sini. Ini guling benang. Baru sudah habis guling benang. Baru pemaning lagi. Apa namanya ini? Apa ini, Ma? Proses ini namanya? Ini prosesnya kain ini. Oh, kain. Jadi dari benang terus jadi kain. Ini yang dipemaning Sudin. Oh. Mau buat ini. Ini sudah diwarna ya? Ya, sudah diwarna ini. Ini mau buat bunga ini. Ini benangnya berarti benang dari apa nih? Katun. Tidak dari close ini. Oh. Dari close. Kalau ini yang Ini yang katon punya. katun. Yang katon. Lalu setelah itu ini semua gimana apa nih, Ma? Ini Bedanya? close semuanya. Close semua. Boleh. Kalau gitu saya boleh diajarin cara nenun, Mama? Bisa. Bisa, coba. Kain tenun tradisional dibuat menggunakan metode dan peralatan yang nyaris tak berubah sejak ratusan tahun. Dibutuhkan waktu mulai dari 1 minggu hingga berbulan-bulan untuk menenun sebuah kain tergantung dari ukurannya.
Dan tentu penasaran, saya pun mencoba menenun selembar kain. Ini menenun, tapi rasanya seperti olahraga. Oh iya. Memang dibutuhkan kekuatan dan ketelitian ekstra untuk menghasilkan karya kain sumba yang indah. Tak sembarang orang dapat melakukannya, dan saya pun gagal. Di kampung adat ini masih berdiri rumah adat asli Belu. Rumah kayu dengan atap alang-alang yang telah berusia ratusan tahun. Suku Mata Besi adalah suku yang memegang peranan penting dalam kerajaan Lidak, sepertiga wilayah Kabupaten Belu. Dan warga Mata Besi masih menganut kepercayaan kepada leluhur dan pertanda alam. Bapak, ini kan salah satu kampung adat yang masih dilestarikan rumah adat aslinya ya Pak ya. Ya. Kalau ini Pak, kan Bapak pakai kain. Ya. Ini perempuan di sini katanya harus wajib bisa tenun Pak. Ya. Kenapa harus wajib tenun? Tenun kain itu harus dipakai dan untuk adat. Karena kita kawin mengawin, laki-laki perempuan itu kematian di laki-laki, kita punya suami, punya suku, itu anak mantu kita ini kita harus bawa kain. Memegang teguh kepercayaan juga wajib dilakukan oleh para wanita di Mata Besi. Salah satunya dengan mewariskan keterampilan menenun secara turun-temurun pada setiap anak perempuan. Karena di Belu, kain tenun dipakai dari sejak bayi lahir hingga wajib digunakan sebagai penutup jenazah saat dikebumikan. Kain tenun juga wajib digunakan saat acara-acara adat berlangsung. Walau dengan perkembangan zaman dan modernisasi, kepercayaan warga adat Mata Besi terhadap leluhur dan alam masih terus dipelihara dan menyimpan sebuah pesan penting bahwa manusia hadir di dunia atas jasa para pendahulunya. Maka penghormatan kepada leluhur adalah sebuah kewajiban yang terus melekat sepanjang masa. Di kampung adat ini pun saya menemui proses menenun tradisional yang masih dilakukan oleh mama-mama di waktu luangnya. Ini berapa lama butuh untuk sampai jadi dibuat Mama? 1 bulan. 1 bulan. Ini 1 bulan. sudah berapa lama ini? Ini sudah 2 minggu Sudah lebih. 2 minggu. 2 minggu lebih ya. Kalau saya lihat nih ada detail-detail yang kita tidak bisa temui di kain tenun NTT lain ya Pak ya. Kalau khusus di Nagekyo nih. Yang kuning-kuning ini tuh apa artinya Pak lambang-lambang itu? Ini kan ada bentuk motifnya berupa anting. Nah, itu yang sering dipakai oleh perempuan. Nah, itu diduplikasi ke sini. Nah, jadi kalau kita tidak melihat wujud nyatanya lewat ini motif kain diisi itu. Dan itu khas hanya di Nagekyo. Pergi ke Lombok tak lengkap rasanya jika tak menyaksikan tradisi yang menjadi kebanggaan masyarakat. Menenun kain. Uniknya, kaum perempuan di Dusun Sade wajib bisa menenun kain sebagai persyaratan mereka boleh menikah. Nesa. Nesa ini lagi bikin motif apa tenunannya? Motif rore. Rore. Kalau menenun itu di sini memang sudah menjadi tradisi ya? Iya. Kenapa begitu? Karena di umur kecil ini harus bisa nanam dulu baru boleh kawin kalau orang sini. Jadi kewajiban untuk semua perempuan di sini untuk belajar menenunnya. Iya, nanam. Saya boleh coba? Ayo. Nah, Kita mulainya dari mana dulu nih? Ini. Iya. Kita dorong ke belakang, diayun ke belakang. Kemudian itu udah masuk benangnya. Ini keluar kayunya. Ini Tarik keluar. tarik keluar. Iya. Masuk sini. Ini Tarik ke bawah. gini ya. Ini ya sampai ada bunyinya begini. Gitu. Ternyata susah menenun itu karena harus bisa mensinkronisasi setiap gerakan
Jadi ini adalah sebuah karya seni yang memang cukup mahal. Selain dikenal dengan sejarahnya, Baubau juga dikenal dengan budayanya yang masih sangat kental. Di Baubau ada sebuah kampung namanya Kampung Sula'a. Di sini disebut sebagai Kampung Tenun. Kenapa disebut sebagai Kampung Tenun? Karena di sini mayoritas ibu-ibunya menenun dan menjadikan tenun sebagai profesi mereka. Namanya Kampung Sula'a. Jaraknya dekat kok dari kota, hanya kurang lebih 15 menit. Kampung tenun ini semakin menarik karena rumah-rumah panggung di sini berwarna-warni. Sangat cocok untuk berfoto-foto. Ibu-ibu di kampung tenun Sula'a ini menenun di bawah rumah panggung mereka. Nah, ini Ibu Musida, salah satu penenun di Kampung Sula'a. Halo Ibu. Halo. Ibu, bedanya kalau tenun di sini dengan di daerah lain apa bedanya, Bu? Untuk motif, kalau yang garis lurus itu untuk dipakai sama gadis atau perempuan. Kalau yang kotak-kotak begini untuk bapak-bapak atau laki-laki. Harganya berapa ini, Bu, tenunnya? Yang motif begini 250. Kalau yang begini kan ada benang mengkilatnya, jadi ini 300. Nah, caranya gimana sih, Bu, nenunnya? Tasik masuk begini, terus diketok gini, terus masukkan teropong. Saya mau coba, boleh nggak, Bu? Boleh. Ini kenapa harus diikat gini? Ini tempat sandar supaya mengetuk itu, supaya mengetuk itu bisa kencang. Ini pengeteknya dimasukkan ke dalam, terus masuk, iya, ditarik ke depan, ditarik ke depan. Oh, ini, iya. Terus ini biar rapat ya benangnya. Iya. Terus ambil teropongnya. Ambil teropong, ini teropong namanya. Iya. Terus masukkan ke sini, masukkan lewat sini. Iya. Ayo dorong. Iya, mantap. Ini diketuk ya, Bu ya. Wih, ternyata menyenangkan sekali menenun di sini karena alatnya kita bisa lesehan ya sambil ada sandarannya di belakang. Kalau ke Baubau jangan lupa main ke Kampung Tenun Sula'a sambil beli sarung tenun. Kembali berjalan di sekitaran desa Wasuwemba. Saya akan mengunjungi sebuah rumah dengan penenun songket yang sudah turun-temurun. Saya kan melihat perbedaannya di sini ya, Bu. Ini benangnya seperti mengkilap gitu warnanya. Itu oh, ini tapi benang baju. Bisa dicuci aman, tidak rusak. Aman, tidak akan rusak. Jangan sikat. Oh, nah itu biasanya warna alami pakai apa, Ibu? Pakai pohon atau pakai buah? Pohon nangka. Mahoni. Ya, mahoni itu kan jadi coklat. Ada yang coklat, ada yang merah. Ya. Kalau pohon nangka itu jadi warna apa, Ibu? Kuning. Itu kuning. Ya, ada kuning. Bisa seperti ini ya, warna kuningnya ya. Ini pesanan orang ini. Ini semua yang digantung juga pesanan orang. Dari Ternate. Oh, dari Ternate. Dari mana saja, Bu? Kalau luar Sulawesi selain Ternate? Ternate, di Ambon, Kendari. Oh, banyak berarti ya, tidak hanya dari Buton, dari Baubau saja. Ibu Waosi membutuhkan waktu 4-6 hari untuk menenun kain dengan panjang 4 meter. Semuanya tergantung pada motif. Motif kain kotak-kotak biasanya diperuntukkan bagi pria, sedangkan bergaris panjang untuk wanita. Selain penghasil padi terbaik, Kecamatan Rongkong khususnya di Dusun Salurante ini adalah satu-satunya dusun dengan warisan tenun tradisional di Kabupaten Bogor Utara. Mulai dari benang yang dipintal dari kapas, proses penenunan,
hingga pewarnaan, semua dikerjakan secara tradisional. Pewarna alami diracik dari tanaman yang ditanam di sekitar dusun, dan prosesnya pun dilakukan dengan tekun. Tak heran jika untuk membuat satu lembar kain tenun dapat memakan waktu hingga berbulan-bulan. Dari pemandangannya yang indah dan tenun uniknya, Salurante menjadi salah satu lokasi wisata yang wajib dikunjungi di Luwu Utara. Ini kan satu-satunya yang ada tenun di Luwu Utara ini ya Mbak ya? Iya. Nah tapi kan nggak cuman ada di sini tok kan ini tenunnya ini kan? Sudah dibawa kemana aja sih sebenarnya tenun ini? Biasanya itu kita bawa ke pameran. Kemarin ada yang terakhir di FKN di Palopo. Terus ada juga biasanya turis ke sini dari Belanda, dari Brasil juga ada. Turis-turis gitu? Iya. Selain itu mereka sendiri yang datang ke sini. Mereka pilih sendiri? Iya, pilih sendiri. Iya. Kalau dilihat ini kan semuanya masih dari alam ya Mbak? Iya. Emang ini semua bahan dari ujung sampai ujung harus alami dari alam, tenunnya juga dari alam. Dan berapa lama sih gitu membuat sampai jadi gitu? Tanaman bahannya itu semuanya masih alami, dari daun-daun dengan akar akar kayu. Itu pembuatannya itu paling sebentar itu 3 bulan. Paling sebentar itu pun hanya selendang kecil. Kalau yang sudah besar itu biasanya bertahun-tahun baru jadi. Tahun-tahun baru ya. Berarti selain menjual tenun ini kan di sini kalau ada Pok Darwis berarti ada wisata juga. Iya, ada. Nah, yang pengelolaan wisata ini gimana Mbak? Kalau Mbak kan melihat sebagai bendahara apalagi nih pasti tahu kan sebelum jalannya diperbaiki sama setelah diperbaiki itu perbedaannya kayak apa sih? Ya sebelum diperbaiki itu ya, kita masih susah Mbak, masih sedikit. Setelah jalannya diperbaiki ya alhamdulillah sekarang sudah lebih banyak dari yang sebelum-sebelumnya. Berapa Mbak kalau diperbandingkan gitu? Kalau bandingannya itu sekitar 50% meningkat lah. Lebih dari 50% ya. meningkat. Hawa sejuk di Salurante Rongkong seolah menjadi pembuka untuk terus menelusuri indahnya Kabupaten Luwu Utara hingga mencapai Kecamatan Seko nantinya. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.